Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainul Hajj Ahlul Yaman Rawahu Tabrani hadithun hasan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainul Hajj, menghiasi orang yang haji, menjadi penghias bagi orang yang haji, yaitu orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman itu adalah Hadramut sekarang itu. Kenapa? Karena penampilannya sederhana, tidak mewah. Karena hatinya adalah lebih tawadhu daripada yang lainnya. Kadang-kadang orang haji itu penampilan, Pak. Kemudian kadang-kadang orang yang haji itu minta yang mewah. Orang-orang Yaman terkenal dia tidak senang dengan penampilan mewah. Kemudian dalam segi kepahaman, dalam segi akidahnya, orang-orang Yaman khususnya Hadramut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Iman itu adalah imannya orang Yaman. Artinya masalah usul, masalah akidah itu adalah yang paling diakui adalah yang paling benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diimani oleh orang-orang Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan hikmah itu adalah banyak dikeluarkan oleh orang-orang Yaman. Karena itu hampir di pelosok dunia itu Islam itu disebarkan oleh orang-orang Yaman. Hampir begitu. Dan mereka menyebarkan Islam bukan dengan pedang. Mereka menyebarkan Islam bukan dengan kekuatan, tapi dengan hikmah. Bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia? Bagaimana mereka yang menyebarkan Islam ada di India, di Pakistan, bagaimana yang ada di Afrika? Mereka semuanya tanpa dengan unjuk senjata, tanpa dengan peperangan, subhanallah, bisa mengajak manusia masuk Islam. Sehingga menjadi daerah-daerah mayoritas penduduk umat Islam. Itulah hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di dalam berdakwah tadi itu mengajak ke ajaran Allah dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, arahan ceramah yang bagus. Kalaupun lebih meningkatkan, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang bagus. Artinya dengan diplomasi yang terbaik. Bukan yang baik saja, tapi yang terbaik. Itulah Ahlul Yaman. Karena itu mereka muncul daripada daerah Yaman. Banyak para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan yang butuh min Hadramut al-aulia kama yumbitul ma'u al-baqal.
Bermunculan para aulia dari Hadramut seperti bermunculannya ganggang-ganggang ada di air. Air itu enggak lama sudah mengeluarkan lumut. Begitulah juga yang ada di Hadramut, banyak keluar para aulia yang menyebar ada di mana-mana, sebagaimana keluarnya ganggang dan lumut ada di air. Enggak bisa dipungkiri. Enggak bisa dipungkiri. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada daerah Syam, Syam itu meliputi Palestina, Syria, dan mendoakan daerah Yaman, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan berkah di daerah Syam dan daerah Yaman. Maka ada orang dari Najd. Najd itu ada bagian daripada Saudi. Saudi yang sekarang terkenal dengan Wahabi. Dan juga ada daerah Irak. Irak yang terkenal dengan Syiah. Mereka memohon, wa fi najdina ya Rasulullah. Di Najd juga didoakan ya Rasul supaya dapat berkah. Tetap Nabi menyatakan Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan berkah di Syam dan juga di negeri Yaman. Najd ya Rasulullah juga kasih dong. Doakan juga Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Mudah-mudahan dari negeri Syam dan Najd Allah kasih berkah. Syam dan Yaman dikasih berkah. Najd ya Rasul. Najd wa minha tatla'u qarnus syaitan. Wa minhu tatla'u qarnus syaitan. Dari daerah Najd itu akan muncul tanduk-tanduk setan. Artinya fitnah terjadi ada di mana-mana dari daerah Najd. Najd itu meliputi ada daerah sebagian Saudi, di antaranya Riyadh, pusat daripada Wahabi. Itu muncul tatla'u qarnus syaitan, yatla'u qarnus syaitan, akan muncul di situ tanduk setan. Hadis sahih, riwayat Bukhari juga ada itu. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Nah, jadi Najd itu daerah pegunungan. Di Yaman juga ada daerah Najd. Nah, ada Najdul Yaman, ada Najdul Hijaz, ada Najdul Iraq. Memang yang muncul daripada daerah Najd tadi itu adalah daerah yang di situ berkembang aliran-aliran yang tidak murni di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu yang melaksanakan haji tadi itu akan menjadi terhiasi haji itu oleh orang-orang Yaman, kata Rasulullah, Zainul Hajj Ahlul Yaman. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Terkenal juga dari para aulia yang muncul ada di negeri Syam. Enggak sedikit mereka tadi itu menjadi para aulia, penyebar agama dan tokoh agama. Adapun yang lainnya udah membuat ulah macam-macam, membawa aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Bukan hanya yang disyirikkan dan dikafirkan orang-orang biasa, tapi para aulia Allah udah kafir semuanya. Seakan-akan yang Islam mereka sendiri. Ziarah kubur kafir, ada hol kafir,
Ada tahlil kafir, masuk neraka semuanya kecuali keluarganya aja di surga. Allah menciptakan surga untuk mereka, begitu. Ada lagi yang lebih top lagi, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri-istrinya Nabi. Wah, lebih top lagi dah itu. Karena itu, udahlah, kalau ingin selamat mengikuti yang dianut, yang dipahami oleh orang-orang Yaman. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda lihat bagaimana mereka menebar Islam. Kalau sekarang yang ada perang ada di mana-mana. Ada di Syam kah, ada di Irak kah, sekarang yang terjadi ada di Yaman kah. Itu semuanya adalah orang yang berpaham bukan ahli sunnah wal jamaah, Pak. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Memang dua kelompok ini, dua aliran ini saling mengkafirkan. Karena itu kalau orang yang dia rawafid, dia membunuh orang Wahabi, dia tidak merasa menyesal. Kenapa? Yang dibunuh dalam pendapat mereka adalah orang kafir. Orang Wahabi yang membunuh orang rawafid, dia merasa tidak dosa. Kenapa? Yang dibunuh adalah orang kafir. Semuanya adalah fanatik terhadap aliran dan pemahaman masing-masing dan menyatakan yang berlawanan adalah kafir. Karena itu masjidnya dibom sama mereka. Mereka tidak merasa bahwa dosa. Kenapa? Ini orang kafir semuanya ini yang dibunuh tadi itu. Ini orang kafir semuanya yang dibunuh tadi itu. Repot kalau udah begitu. Karena itu terus ini akan terjadi perang. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nampak sekarang bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, subhanallah. Anda diajak untuk bersolawat, Anda diajak untuk berzikir, Anda diajak untuk damai, Anda diajak. Ya inilah ajaran daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama dari Yaman. Tidak ada mereka saling-saling mengkafirkan, tidak ada. Mereka menyatakan bahwa muslimin adalah saudara. Cuma ada saudara yang perlu diluruskan pemahamannya. Perlu diluruskan ajarannya. Kenapa? Karena udah kecampuran dengan pemahaman-pemahaman di luar Islam. Begitu. Karena itu kalau Indonesia ini kepingin aman, nggak terjadi seperti di Yaman, nggak terjadi seperti ada di Teluk, di Irak atau di Syam atau di yang lainnya. Jangan diperbolehkan aliran selain Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan diperbolehkan. Jaga masing-masing daerah. Sampean ada di daerah masing-masing. Semua aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah jangan diizinkan. Kepala desa, camat-camat. Jangan diizinkan. Kalau kepingin aman. Kalau enggak nanti begitu. Semua orang dikafir-kafirkan dah semuanya. Wah, ngetop kalau sudah ngafirkan yang hebat-hebat. Para ulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, kafir. Imam Busiri, musyrik. Nanti ada lagi istri-istrinya Rasulullah, kafir. Sayyidina Abu Bakar, kafir. Sayyidina Umar, kafir. Sayyidina Utsman, kafir. Kafir-kafir semuanya. Ini tak orang yang beriman ini. Dan itulah yang terjadi, Karena itu udah. Sekarang kita harus melindungi daerah kita masing-masing. Ini ulama-ulama harus bersatu. Biar aman. Damai itu nikmat. Damai itu nikmat. Perang itu susah. Tawuran itu susah. Damai itu nikmat. Yang membuat tawur, yang membuat susah, yang buat ribut adalah yang menyebarkan aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Udah bener-bener kan Indonesia dari dulu damai. Udah bener orang Indonesia dari dulu yang dibaca maulid, dzikir, yang dulu dibaca kitab Bukhari, kitab Muslim, Abi Dawud, Muwatta, Nasa'i, Tirmidzi. Ini sekarang muncul lain lagi. Oh, yang melaksanakan ini bid'ah, masuk neraka. Oh, yang melaksanakan ini syirik. Muncul lagi. Wah, itu Bukhari begini, itu dan ini, itu dan ini. Sok tahu.
Belajarnya nggak kelihatan. Ngomongnya nyalakan sana, nyalakan sini. Udahlah, percaya sama kita. Percaya sama Wali Songo. Percaya sama Aulia. Percaya Faqihul Muqaddam. Percaya dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Percaya dengan Sayyidul Muhajir. Percaya dengan mereka semuanya. Bahwa mereka adalah mengawal akidah ini dengan sebenarnya sampai kepada kita. Yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak akan bisa damai. Satu daerah yang ada dua aliran ini nggak akan bisa damai. Pasti tawur terus. Pasti kacau terus. Kalau sudah mereka tidak ada di satu daerah, insya Allah aman. Insya Allah aman. Timbulnya keributan sekarang ada di sana, itu adalah karena dua golongan ini. Dan itu semuanya adalah di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pun melok-melok, nggak usah ikut-ikutan. Itu enak ceramahnya, nggak enak-enakan ceramah ini. Ini bukan enak-enak ceramah, tapi ini adalah masalah usul. Ini bukan masalah furu', ini bukan masalah madhab, tapi ini masalah akidah, usul. Karena itu nggak benar. Kalau inti nggak tahu, jangan sok komentar. Inti nggak ngerti, inti nggak baca kitab, inti nggak usah komentar. Ikuti yang ngerti, jangan sok ngerti. Saling nyalakan itu enggak, jangan sok ngerti. Kalau mau dibahas masalah ilmiah, dibahas yang ngerti. Ngartikan wadduha nggak bisa. Ngartikan surat wadduha nggak bisa, kemudian mau bahas masalah ilmu ya repot. Ngartikan surat Al-Fatihah kadang-kadang nggak mampu. Bahas masalah ilmu ya repot. Karena itu udahlah, nggak usah ikut-ikutan ente. Yang bisa bahas ilmu itu ulama. Kalau kamu bukan ulama, diam, jangan komentar. Yang so alim, tambah kacau dajinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang buta itu harus mau dituntun. Kalau ada orang yang buta sok tahu, satu di antara dua, ya ketabrak atau ditabrak jadinya. Karena itu lebih baik kita memposisikan diri yang nggak tahu ini menjadi pengikut. Gerbongnya sudah ada kok. Gerbongnya sudah ada, sopirnya sudah ada, alhamdulillah. Apalagi Pasuruan, mulai dari dulu udah dikawal sama habaib dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda hadir hall kemarin, hallnya Habib Ja'far, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Kebon Agung ada makamnya Habib Alwi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga di Kebon Sari Ki Abdul Hamid, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Sidogiri ada Ki Khalil, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Keramat ada Ki Abdul Karim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah. Kok repot sembian? Nggak usah cari-cari yang baru. Nggak usah. Mereka ulama, mereka orang solehin, mereka aulia. Cukup. Nggak cocok sama mereka, udah tinggal aja. Ini sok komentar ini. Asal keluar dari mulut kata-kata, nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Karena itu Nabi SAW ngasih gambaran, ini orang yang haji ini kalau dari daerah Yaman jadi indah, nggak rame. Sekarang haji kadang-kadang rombongan itu dari Iran, ada di sana demonstrasi, repot. Haji dibuat demonstrasi. Haji itu berzikir, ibadah kepada Allah, demonstrasi. Yang ada di Saudi juga begitu juga. Orang haji diusir-usir. Ruh. Mau ziarah diusir-usir, disirik-sirik. Berbohong sekalipun ada di daerah Madinah. Tapi orang-orang yang dari Yaman ini menunjukkan mereka adab. Mereka nggak macam-macam. Mereka banyak beribadah, mereka berzikir. Udah, nggak mau ngeladeni itu semuanya. Sampai terjadi tembak-tembakan tengah-tengah haji, saling
ini mencaci, ini memberondong dengan peluru. Banyak yang mati dulu tuh, sampai ribuan yang meninggal dunia. Dua-duanya nggak ada yang beres. Dua-duanya nggak ada yang beres. Kenapa nggak setelah haji aja? Kalau mau demo, kok waktu haji dibuat demo? Kemudian kenapa menghadapi itu orang-orang Wahabi dengan peluru? Memangnya Anda menghadapi orang siapa begitu? Itulah yang terjadi. Karena itu rusak jadinya kalau haji dengan model orang-orang model begini nih. Kalau mau haji, ikuti tata cara orang-orang yang dari Hadramut. Mereka juga dengan tawadhu, dengan khusyuk. Mereka melaksanakan dengan damai. Mereka melaksanakan dengan niat yang baik. Dalam ziarah juga begitu. Dalam ziarah juga begitu. Mereka berziarah kepada Rasulullah. Mereka berziarah kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka berziarah kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka berziarah kepada Siti Fatimah, kepada Ahlul Bait, kepada istri-istri Rasulullah, kepada sahabat yang ada dibagi. Ada orang cukup ziarah Nabi, nggak mau ziarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada lagi yang nggak boleh ziarah sama sekali, sekalipun kepada Nabi. Ya, model nih. Karena itu udahlah. Kalau ingin tepat cara haji, ngikuti tata cara yang diatur oleh orang ahlul Yaman. Alhamdulillah Indonesia dibina sejak dahulu dari orang-orang yang dari ahlul Yaman. InsyaAllah kita tetap dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Enggak benar. Ini semuanya enggak benar. Kacau jadinya. Baik. Hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Zayyinul Qur'an." Hiasi itu Al-Qur'an dengan suara-suara kamu. Ada yang mengartikan zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kamu, artinya kalau baca Qur'an itu yang enak suaranya. Jangan kamu tadi itu baca Qur'an kurang dinikmati. Dienakno. Suara saya tidak enak berarti tidak perlu baca Qur'an, bukan begitu. Artinya mantapkan dalam bacaan Al-Qur'annya kamu. Coba kalau kamu itu berbicara. Misalnya berbicaranya cepet-cepetan. Nama kamu siapa tuh? Tinggal kamu ada di mana? Ini kok kurang enak ya? Ceramah itu loh. Kalau cepet-cepetan tidak bisa dipahami. Baca Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang tepat. Yang enak kalau baca tadi itu. Nama Anda siapa? Tinggalnya ada di mana? Loh kan enak. Ceramah satu-satu juga bagus. Quran juga begitu. Warattilil Qur'ana tartila, yang tartil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan berarti dengan qiraat. Nah, kalau qiraat sing enak suara nih. Diatur, ada lagunya, ada nadanya, asal tepat, tidak mengurangi makna, tidak merusak makna. Kalau baca Quran itu yang tartil, yang enak kalau baca dan enak kalau didengarkan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Atau bisa diartikan hiasi Quran itu dengan suara-suara kamu. Artinya wahai umat Islam yang sering baca Quran, rumah kamu itu jangan suaranya musik aja yang didengerin. Kalau perlu nggak ada suara dangdut, suara band, tapi suara Al-Quran. Anak-anak kamu membaca, istri kamu membaca, suami kamu membaca, bahkan pembantu kamu membaca Al-Quran. Hiasi dengan suara kamu itu Al-Quran. Umat Islam banyak Qurannya nggak dibaca.
Udah, sampean berangkat ke masjid. Masjid terdekat atau masjid yang jauh. Hitung Quran di masjid ada berapa? Ratusan. Yang baca. Bisa dihitung dengan jari. Jadi Quran itu mulai bagus sampai acur. Bukan karena banyak yang baca. Tapi karena tidak pernah dibaca. Loh, akhirnya kamu tadi itu menghiasi Al-Quran hanya ada di lemari. Menghiasi Al-Quran sebagai pajangan. Sebetulnya bukan begitu. Hiasi Quran dengan suara kamu. Artinya baca itu Al-Quran. Masjidnya kedengeran banyak orang baca Quran. Rumah-rumahnya umat Islam banyak kedengeran orang baca Quran. Musola-musolanya banyak kedengeran baca Quran. Dengan suara kamu. Bukan suaranya speaker. Bukan suaranya kaset. Kalau sekarang kan suaranya kaset. Sepikirnya ada 4. Masya Allah baca Quran sampai 2 kilo kedengeran. Tapi yang baca orang 2. Yang satu baca, yang satu ngerokok di luar. Kalau tadarus Quran kan begitu kadang-kadang ada di Ramadan. Zayyinul Qur'ana bi aswa wa aswatikum. Hiasi Quran dengan suara-suara kamu. Artinya jadilah orang-orang yang banyak menjadi pembaca Al-Quran. Yang banyak membaca Al-Quran. Nggak ada yang lebih hebat daripada Quran. Nggak ada yang lebih pas daripada Quran. Wa man ahsanu minallahi haditha. Wa man asdagu minallahi qila. Mana ada yang lebih tepat omongannya daripada firman Tuhan? Mana yang lebih indah daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Moco Quran. Anaknya kadang-kadang tidak pernah kelihatan baca Quran. Bapak mai meneng jegidek. Jangan. Suruh baca Quran. Setiap hari harus baca Quranul Karim. Harus baca Quranul Karim. Biar terang hatinya. Biar mantep imannya. Biar enggak goyang. Biar nanti anaknya kita ini enggak terbawa dengan arus kerusakan zaman. Kenapa anaknya umat Islam kok banyak yang tatuan? Kenapa anaknya umat Islam kok banyak yang anting-antingan? Kenapa anaknya umat Islam banyak yang rambutnya kiwir-kiwir? Kenapa anaknya umat Islam banyak yang pakai batik? Kenapa perempuan-perempuan anaknya umat Islam kok pakaiannya ketat membuka aurat? Kenapa? Karena mereka banyak tidak melalaikan bacaan Al-Quran. Coba kalau suruh baca Quran, insya Allah dia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dia jauh daripada godaan-godaan itu semuanya. Lo enggak dibacakan Quran sama anaknya. Mulai cilik nyanyi dok anaknya. Tatuan jadinya. Dipikir ganteng kalau begitu. Dipikir ganteng. Tidak tatuan rusuh. Dikai tato maneng. Lah kayak apa itu? Masya Allah. Karena itu ayo. Kita jadi umat Islam. Jangan sampai menjadi orang-orang yang nista. Orang yang hina gara-gara tidak membaca Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kenapa umat Islam kok sekarang ini meninggalkan Quran? Karena sudah mendewakan harta dan jabatan. Orang kalau sudah mendewakan harta dan jabatan, idza 'azzamat ummati ad-dinar wad-dirham nuzi'a minhum haibatul Islam wa hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Jika umat ini sudah mengagungkan dinar dan dirham, maka kewibawaan Islam dicabut oleh Allah. Sekalipun mayoritas koyok-koyok dono regani. Mereka diinjek-injek martabatnya sama non-muslim. Mereka tidak disungkani lagi sama orang-orang kafir. Daerah mayoritas Islam kadang-kadang dikai dolenan sama orang kafir.
Mereka ngarak berhala-berhalanya dengan barongsainya bebas. Sekalipun daerah umat Islam, sekalipun masuk, sekalipun lewat ada di mukanya masjid. Ndak ono regane wong Islam. Mereka ngarak oga-oga. Kalau nyepi bebas, sekalipun daerah umat Islam. Tapi kalau umat Islam, di daerahnya mereka ndak boleh terang-terangan. Nggak boleh ngadakan macam-macam. Tahu apa sebabnya? Karena mereka adalah sudah lebih cenderung mendewakan harta benda dan jabatan. Dicabut kewibawaan Islam. Kedua, berkahnya wahyu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Koyok-koyok baca Quran ndak berkah lagi. Nggak perlu rumah kita dibacakan Quran. Seakan-akan begitu. Yang penting lagu barat. Yang penting lagu India. Umat Islam ndak apal Yasin, apal lagu India. Umat Islam ndak apal juz amma tapi apal lagu barat. Anak wong Islami. La haula wala quwata illa billah. Berkahnya wahyu dicabut. Kalau dulu, orang dulu Masya Allah, sakit dibacakan Fatihah sembuh. Kerasukan jin dibacakan ayat kursi sembuh. Saiki masih hatam kadang-kadang tidak waras-waras. Kenapa? Berkahnya wahyu dicabut. Yang baca adalah orang yang cinta dunia. Mendewakan harta. Mendewakan dinar dan dirham. Berkahnya wahyu dicabut oleh Allah. Karena itu, ayo kita hiasi Quran dengan suara kita. Moco Quran. Ramino maneng. Daerah Sungi, daerah Keraton, daerah Pasuruan, daerah mana-mana. Umat Islam, ayo kita ramekan baca Quran ada di mana-mana. Apalagi antara Maghrib dan Isya. Ojo ono sing nyetel musik, ojo ono sing nyetel TV. Kita baca Quran, insya Allah berkah semuanya. Insya Allah selamat keluarganya semuanya. Berkatnya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pengajian ini akan membawakan hasil bagi kita. Amin. Allahumma